Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, bersuka cita, serta berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita, hidup penuh sukacita. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, sehingga kami ada hingga hari ini. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati, menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Hidup penuh sukacita. Filipi pasal pertama ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Filipi pasal pertama ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku tetap akan bersuka cita. Saudara, perikop daripada ayat ini adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Nah, kegembiraan ataupun kegirangan adalah terjemahan dari happiness. Happiness sangat tergantung dari kejadian atau situasi yang bersifat eksternal. Sedangkan sukacita atau joy bersifat internal. Kegirangan, kegembiraan bisa dirasakan ketika saudara mungkin ada di bioskop, di karaoke, dan lain-lain. Tapi ketika saudara meninggalkan tempat itu, maka seringkali biasanya kegembiraan, kegirangan itu hilang. Sedangkan sukacita atau joy itu bersifat konstan atau berlangsung secara terus-menerus. Saudara, bagaimana dapat merasakan sukacita terlepas dari situasi yang sedang dihadapi? Nah, kalau kita mau belajar, kita mesti belajar dari Paulus. Tadi kita sudah membaca ayatnya. Paulus sedang berada dalam keadaan yang tampaknya menyedihkan. Dia ada di satu penjara. Ia ditangkap dan menjadi tahanan di rumah penjara di Roma untuk sebuah kasus yang direkayasa.
Sedang ia menunggu digelarnya sidang pengadilan yang kemungkinan hukumannya adalah hukuman mati. Sedang pengadilan itu rencananya akan digelar di hadapan Kaisar Nero yang sangat tidak menyukai orang-orang Kristen. Saudara, ada hal yang menarik di sini. Dalam rumah tahanan itu Paulus tidak mempunyai kebebasan. Selama 24 jam, Paulus dibelenggu dengan rantai pada tangan kanannya yang diikat pada tangan kiri pada prajurit Romawi. Prajurit Romawi itu berganti setiap 6 jam. Prajurit Romawi itu bertugas untuk memastikan bahwa Paulus tidak melarikan diri. Saudara, kita pasti berpikir betapa sengsaranya Paulus menghadapi situasi yang sedemikian peliknya. Tetapi apa yang Paulus katakan di dalam ayat 18 tadi? Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Nah, menjadi pertanyaan, apa rahasia Paulus bisa bersukacita dalam keadaan dibelenggu di penjara? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui menjadi sebuah rahasia untuk kita memiliki sukacita yang luar biasa. Yang pertama, kita harus memiliki perspektif yang benar. Semua orang punya masalah. Semua orang punya beban. Semua orang punya masalah di pekerjaan, di keluarga, di keuangan, di kesehatan. Banyak orang yang bermasalah di situ. Namun kita mesti punya perspektif yang benar. Dalam ayat 12 Paulus berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya tahu bahwa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Mengapa Paulus bersukacita? Karena Paulus sudah lama ingin datang ke Roma untuk mengadakan penginjilan, namun belum dapat melakukannya. Sekarang ia berada di Roma, tetapi ia terbelenggu oleh rantai yang diikatkan pada tangannya oleh prajurit Romawi. Nah, saudara, perspektif yang benar itu yang dimiliki oleh Paulus. Paulus berkata, justru dengan ini Injil itu tersebar. Nah, kebanyakan kita nggak bisa memiliki perspektif yang benar. Kita justru berpikir ini masalah, ini masalah baru, ini masalah berat segala macam. Perspektif kita salah. Padahal kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perspektif yang benar adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali kita tidak dapat melihat maksud tersebut sampai suatu hari nanti kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan dahsyat. Jadi perspektif itu mesti benar dulu. Yang kedua, kita mesti memiliki prioritas yang benar. Siapa sih sebenarnya prioritas kita? Apa menjadi prioritas kita? Jadi penting sekali kita punya prioritas, sehingga prioritas itu yang akan sangat menentukan kita punya joy apa tidak, punya sukacita apa tidak. Dalam ayat 18 dikatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Nah, Paulus prioritasnya adalah Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi Paulus prioritasnya adalah Injil. Prioritasnya adalah memberitakan Injil, sehingga dia tetap mengalami sukacita. Dan yang terakhir adalah percaya kepada kuasa Tuhan. Untuk itu, ketika kita percaya pada kuasa Tuhan, ini akan memegang kuat. Kepercayaan ini akan memegang kuat apapun yang terjadi, bahwa Tuhan memegang kendali. Jadi ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka kita meyakini bahwa Tuhan pegang kendali. Bahkan kita bisa berkata hidup atau mati
itu Tuhan yang pegang kendali. Nah, kepercayaan yang seperti ini, yang percaya kepada kuasa Tuhan, itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Jadi saudara, percayalah kepada kuasa Tuhan, bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Percayalah kepada kuasa Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Dia. Dan ini yang akan membawa sukacita yang begitu luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam Engkau kami merasakan sukacita yang berlimpah. Untuk kami merasakan sukacita, Engkau harus menjadi prioritas kami. Untuk kami merasakan sukacita, Engkau harus menjadi tujuan kami. Engkau harus menjadi kerinduan kami. Dan kami mesti punya perspektif yang benar. Dan kami harus percaya kepada kuasa-Mu. Dan kami percaya sukacita menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.